Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Thalabul Ilmi. Dan malam hari ini kita masih pada kitab Al-Mukhtasar fil Aqidah. Dan tema di malam hari ini berkaitan tentang sumber-sumber rujukan dan cara berdalil dalam masalah akidah. Dan kayaknya jamaah sudah kita singgung, tapi tidak masalah, ini bab murji'ah. Ya, Syekh mengatakan usulut talaqi wal istidlal fil akidah. Jadi pokok-pokok rujukan dan cara berhujjah dalam masalah akidah. Al-ula, yang pertama, masdarul aqidati huwa kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ijma'us salafis salih. Yang pertama, sumber rujukan akidah adalah Al-Quran wa sunnatu rasulihi, sunnah rasulnya. Dan yang ketiga, wa ijma'us salafis salih, dan ijma' salafus salih. Ijma' para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Karena ijma' mereka itu dalil. Kenapa ya masalian? Karena tidak mungkin, ya, kata Nabi, ya, umatku bersepakat dalam kebatilan, enggak mungkin. Sehingga kalau mereka ijma', itu dalil. Itu dah dalil. Nah, sehingga masalah dalam masalah akidah tidak ada kias, tidak ada ijtihad. Kelompok, ya, orang berkumpul untuk berijtihad, menetapkan satu nama dari nama-nama Allah. Ini nggak boleh, siapa? Karena dalam masalah akidah itu hal yang gaib, dan perkara yang gaib itu tidak mungkin ditetapkan kecuali dengan apa? Dalil. Gak mungkin dikarang-karang. Ya. Orang ngarang-ngarang, oh kayaknya bentuknya jin itu seperti ini, nggak bisa. Kenapa? Gaib. Bentuknya malaikat itu seperti ini, nggak bisa, jemaah. Kenapa? Karena ini hal yang gaib. Maka hal yang gaib tidaklah ditetapkan kecuali dengan dalil. Itu penting. Dan dalilnya kitab, ya, Al-Quran, sunnah, dan ijma' salafus salih. Al-thaniyah, yang kedua, kullu ma sahha min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Segala perkara yang telah sahih dari sunnah Rasulullah. Segala perkara yang telah sahih dari sunnah Rasulullah SAW, wajib qabuluhu wal amalu bihi, wajib untuk diterima dan diamalkan. Jadi segala yang telah sahih dari sunnah Rasulullah SAW wajib diterima dan diamalkan. Wa in kana ahadan fil aqaidi wa ghairiha, walaupun itu ahad, walaupun hadisnya ahad, selagi sahih wajib diterima dan wajib diamalkan, baik dalam masalah akidah ataupun perkara-perkara yang lainnya. Dan inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak, ya, pilih-pilih. Ya, selagi itu sahih, amalkan. Diamalkan. Ya, karena hadis itu jamaah dari sisi apa? Sampainya kepada kita ada dua macam. Ada hadis yang dalam artian ahad, ada yang mutawatir.
atau dari sisi apa jamaah? Jumlah perawinya ya. Jumlah perawinya. Maka ada yang ahad, ada yang mutawatir atau kamakon. Mutawatir itu hadis yang di setiap tobakoh. Tobakoh itu apa? Artinya perawi yang meriwayatkan di zamannya. Contoh zaman sahabat, jumlah sahabat yang meriwayatkan sebagian seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, dia mengatakan hadis mutawatir itu kalau dilaksana 9 ke atas atau 10, ya 10 ke atas itu mutawatir. Jadi gini, sahabatnya ada 10, tabi'in 10 atau ke atas, 11, 12, 13. Kemudian sampai nanti setiap tobakoh minimalnya itu. Minimalnya 10 ya rawi okamakor. Kalau lebih lebih baik lagi. Tapi kalau hanya 8, 7 itu sudah ahad. Sahabatnya cuma 7. Tabi'innya cuma 5. Bawahnya lagi tabu tabi'in cuma 3. Ini ahad. Kan ahad itu ada 3. Ada ahadnya apa? Gharib. Gharib itu masalahnya hadis yang di satu tobakoh. Ada satu rawi yang cuma satu tobakoh itu perawinya cuma satu. Entah itu sahabat, entah itu tabi'in. Berarti ini termasuk ahad. Contoh seperti hadis innamal a'malu binniyat. Hadis ini yang sahabatnya cuma satu. Siapa? Umar bin Khattab. Walaupun di setelahnya itu banyak, tapi dari sahabatnya cuma satu. Maka ini termasuk ahad. Dan hadis innamal a'malu binniyat sahih. Itu hadis sahih, jam. Jadi memang sebagian yang menganggap hadis ahad itu nggak diterima, oh ini keliru. Jadi patokan itu sahih dan tidaknya. Kalau sahih terima, hasan terima, seperti itu cuma. Dan nanti ada aziz itu 2. Di satu tobakoh ada perawinya 2. Makanya aziz itu artinya saling menguatkan. Ada nanti masyhur itu tadi. Perawinya lebih dari 2, tapi tidak sampai batasan mutawatir. Mungkin 5, mungkin 6, mungkin 7. Ya. Makanya maksudnya ternyata hadis ahad itu tidak cuma apa? Diriwayatkan satu orang. Ya. Sehingga pendapatnya mengatakan hadis ahad selagi itu sahih, boleh diterima atau boleh diamalkan. Maka ini lebih kuat. Lebih kuat seperti itu. Ya. Kemudian maksudnya yang ketiga, ats-tsalitsah al-marja'u fi fahmil kitabi wa sunnati wan nususul mubayyinah laha. Sumber rujukan di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah adalah nas-nas yang menjelaskan hal tersebut. Nas-nas yang menjelaskan hal tersebut. Jadi artinya gini, kalau kita baca usul tafsir, itu ada Quran ditafsirkan dengan Quran. Quran ditafsirkan dengan hadis. Quran ditafsirkan dengan aqwal para sahabat. Hadis ditafsirkan oleh hadis. Seperti itu terusnya. Jadi artinya kalau misalkan ada penafsiran dari hadis, itu didahulukan. Lebih didahulukan ya. Atau dari Quran dengan ayat yang lain, lebih didahulukan seperti itu. Itu cara kita apa? Memahami Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kemudian langsung apa? Pakai akal kita. Bawakan ayat Al-Quran, setelah itu apa? Ngomong ngalor ngidul. Oh ini maksudnya ini. Mana aqwal para sahabatnya? Mana hadisnya dari Nabi? Kalau jamaah sekalian ada ayat yang lain yang menjelaskan, bawakan. Seperti contoh misalkan, dina siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu apa? Ada ayat yang lain. Seperti ketika Allah menurunkan firman-Nya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa lailatul qadar? Ayat yang lain menjelaskan, lailatul mubarakah. Malam yang penuh dengan keberkahan, dan itu dijelaskan di ayat yang lain. Jangan kemudian kita jelaskan berdasarkan pemahaman kita, ngalor ngidul.
Yang penting ininya cocok logi. Oh ini masuk akal, oh masuk akal. Bukan ya, Mas. Dahulukan dengan nas terlebih dahulu. Itu penting. Wa fahmus salafis salih, dan memahami para salafus salih, paham para sahabat. Kalau ada penjelasan dari para sahabat, jangan lari kepada penjelasan yang lain dulu. Kalau sahabat tidak ada, ya sudah. Tabi'in dulu. Tabi'in tidak ada, tabi'in. Tabi'in tidak ada, barangkali ulama berikutnya. Al-A'immatul Arba'ah misalkan. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Kalau tidak ada, ulama berikutnya, murid-muridnya misalkan, yang mazhab mereka lurus sampai terus ya, hingga zaman kita. Ya, dahulukan ucapan para alim dulu, jangan kemudian kita komentar dulu jamaah. Kalau babnya hanya menjelaskan ya, secara bahasa, ini maksudnya ini, ya, itu tidak masalah. Tapi kalau kita sudah beristinbat sendiri, nah ini jamaah butuh ilmu. Sehingga jangan kemudian kita langsung mengambil istinbat, kecuali kalau memang sudah ada istinbat dari para ulama yang lain. Tapi kalau hanya sekedar menjelaskan, kemudian memahamkan maksudnya bahasa, ini artinya seperti itu, tidak masalah. Agar orang paham. Agar orang paham seperti itu. Iya. Wa man sara 'ala manhajihim minal a'imati, dan orang-orang yang berjalan di atas manhaj mereka dari para ya, ulama umat. Maka cari akwal mereka. Wala yu'aradu ma thabata min dzalika bimujarradi timanat lugawiyah. Dan tidak boleh dipertentangkan sesuatu yang telah tetap dari hal tersebut hanya sekedar kemungkinan secara lugawi. Oh, kayaknya secara bahasa artinya seperti ini. Jangan. Kalau sudah ada penjelasan dari mereka, sudah selesai. Dan kemudian kita mengatakan, oh kemungkinan yang lain ada seperti gara-gara hanya sekedar bahasa saja. Jangan. Kecuali tadi hanya menjelaskan atau memahamkan saja, itu tidak masalah. Kemudian ar-rabi'ah yang keempat, usuluddin kullihi qad bayyanaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa laysa li ahadin an yuhditha syai'an za'iman annahu min ad-din. Usul-usul agama, pokok agama secara keseluruhan sudah dijelaskan oleh Nabi. Sudah jemaah. Jadi ketika Allah menurunkan firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, agama Islam sudah sempurna. Dan ketika Nabi diwafatkan, itu menunjukkan bahwa Nabi sudah menyampaikan seluruh risalah. Sudah disampaikan ya. Bahkan ketika seperti Salman Al-Farisi ya, ditanya apa? Qad bayyana nabiyyukum kulla syai'. Nabi kalian itu sudah menjelaskan sesuatu. Maka belum jawab, bala iya. Sampai pun dalam masalah seseorang ingin masuk WC. Ya. Islam sudah menjelaskannya. Bagaimana cara masuknya, bagaimana nanti posisi pas buang hajatnya. Larangan-larangannya ketika buang hajat itu apa? Pas keluarnya nanti seperti apa, bacaan seperti apa, dijelaskan detail. Tidak ada agama yang seperti ini ya Mas, kecuali Islam. Insyaallah. Maka dalam hadis itu dijelaskan atau hadis yang lain, ya, hatta yatiru, sampai pun ya, burung yang terbang di atas udara. Nabi menjelaskan. Itu dijelaskan dalam syariat kita jemaah, detail. Nah, sehingga tidak ada celah bagi kita untuk kemudian mencari penjelasan dari selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Bahkan dalam hadis yang dikatakan
Tidak ada sesuatu yang akan mendekatkan seorang hamba ke dalam surga dan menjauhkan seorang hamba dari api neraka kecuali sudah dijelaskan oleh Islam. Sudah ya. Tinggal kita mau mengkaji atau tidak, itu saja sudah. Kaji ya, sedikit demi sedikit ya. Yang penting istiqomah. Yang penting istiqomah. Walaysa li ahadin an yuhditha syai'an za'iman annahu minad-din. Tidak boleh bagi seorang pun untuk membuat sesuatu yang baru kemudian dia anggap itu bagian dari agama. Itu nggak boleh. Dia buat cara-cara baru kemudian katakan, oh ini bagian dari syariat. Nggak boleh. Bahkan orang yang sengaja dan dia tahu jamaah, dia katakan apa? Mubtadi. Apa ancaman jamaah sekalian? Nabi mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siap-siaplah mengambil tempat duduknya di mana? Neraka. Kan orangnya masalah yang dia membuat tata cara baru dalam masalah agama, berarti seolah-olah apa? Dia menandingi Nabi, membuat syariat. Itu nggak boleh ya. Tidak dibolehkan. Ya. Sehingga tugas kita itu hanya sekedar mengkaji. Kemudian apa? Ittiba dengan Nabi. Pahami Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Itu tugas kita. Itu tugas kita. Al-khamisah yang kelima. At-taslimu lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan fala yu'arad syai'un minal kitabi aw sunnati sahihati biqiyas. Kemudian dasar yang kelima, at-taslim, menerima secara penuh. Lillahi, karena Allah dan karena Rasulnya, zahiran secara zahir, wa batinan secara batin. Zahir menerima, kalau batin menolak, ya ini nggak sah. Contoh seperti orang munafik. Zahirnya menerima Islam, batinnya mengingkari. Oh ini nggak bisa. Jadi harus zahir iya, batin pun iya. Fala yu'arad syai'un minal kitabi aw sunnati biqiyas. Tidak boleh mempertentangkan sesuatu pun dari Al-Qur'an ataupun sunnah yang sahih dengan kias. Itu nggak boleh. Nggak boleh jemaah. Wala dzauqun, atau dengan apa? Dzauq itu ya perasaan. Oh kayaknya ini pertentangan ini. Nggak boleh jemaah. Nggak boleh. Wala kashfun ya, atau wala kashfin ya, wala qauli syekhin, atau pendapat seorang syekh, itu nggak boleh. Wala imamin, atau pendapat seorang imam, nggak boleh. Wa nahwi dzalika, dan sejenisnya, itu nggak boleh jemaah. Ya. Di zaman Ibnu Abbas, beliau pernah menyampaikan hadis Nabi. Kemudian orang-orang yang mendengar mempertentangkan hadis tersebut dengan siapa? Ucapan Abu Bakar dan Umar. Bayangkan, yang dipertentangkan adalah hadis Nabi dengan pendapat Abu Bakar dan Umar. Maka Ibnu Abbas tatkala itu mengatakan, hampir-hampir kalian dihujani bebatuan dari langit. Saya katakan qala Rasulullah SAW wa qala Abu Bakrin wa Umar. Makanya masalahnya bagaimana kalau kemudian ada sabda Rasulullah dipertentangkan dengan ucapan Pak Kiai di zaman kita, ya. Yang kesolehannya pun kita tidak tahu secara persisnya, ya. Kadang pun jamaah salian pendapatnya pun ya, ada yang nyeleneh dan lain sebagainya. Apakah pantas ya? Nggak pantas. Dengan ucapan Abu Bakar dan Umar saja nggak boleh, apalagi dengan ucapan selain dari mereka. Jadi kalau jamaah sekalian sudah ada ayatnya, sudah ada hadisnya sahih, maka kewajiban kita sami'na wa ta'na. Sudah. Dengar dan taat. Tidak boleh kemudian kita buang ya, ayat Al-Quran, kita buang hadis Nabi
hanya sekedar mengikuti pendapat seseorang, itu nggak boleh. Pak, ini amalan nggak ada contohnya loh. Oh, tapi kan Pak Yai saya sudah mengamalkan sejak ratusan tahun. Bayangkan, yang kita sampaikan sabda Nabi, Nabi melarang, tapi dibantah dengan entengnya karena sudah diamalkan oleh Pak Yai. Bayangkan jemaah, seandainya Umar ada ketika itu, kira-kira gimana jemaah? Penggal mungkin, kira-kira dipenggal jemaah. Jadi jemaah mempertentangkan sabda Nabi itu bukan perkara yang remeh, berat jemaah. Maka jangan ya, kalau itu sudah sahih, tugas kita sami'na wa ata'na, tunduk. Ya, kemudian apa? Tunduk dan mendengar dan tunduk. Kemudian yang keenam jamaah sekalian, al-aqlus sharih muwafiqun lin naqlis sahih. Jadi akal yang sharih, ya, akal yang tegas, yang apa? Selamat, akal yang masih benar lurus, ya. Muwafiqun lin naqlis sahih, akan sesuai dengan dalil yang sahih, akan tidak bertentangan. Wala yata'arrad qat'iyani minhuma abada, ya, dan tidak bertentangan ya dua perkara yang qat'i pasti dari keduanya selama-lamanya tidak akan bertentangan. Wa inda tawahhumit ta'arrudi yuqaddamu naqlu, dan ketika diduga, dikira-kira kayaknya ada pertentangan, maka akal yang sehat, akal yang selamat akan apa? Mendahulukan dalil. Mendahulukan dalil. Bukan kemudian akhirnya dalil dibuang, akhirnya ikut akalnya, itu enggak. Dan inilah jamaah sekalian manhajnya ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa jamaah? Karena akal kita itu terbatas. Ya. Jangankan akal kita disuruh untuk memahami seluruh dari bagian syariat kita, akidah, fikih dan sebagainya. Masalah akidah saja ya mas, hal-hal yang baik kita sudah nggak bisa berpikir. Disitulah yang akan berbicara hati. Akal nggak bisa. Coba akal kita disuruh apa jamaah? Ya, membayangkan bagaimana wujudnya jin. Kita nggak bisa. Yang ada ngarang-ngarang. Ya. Yang ada mungkin sebagian orang yang pernah melihat itu pun bukan dengan wujud aslinya. Atau mungkin ya mas sesuatu yang apa? Ya, selalu ada di dekat kita. Ruh. Kita nggak bisa bagaimana wujudnya ruh. Ruh itu aja masalah materi atau bukan? Ya, ruh itu materi. Dan kelak akan dilihat kapan jamaah? Ketika ruh kita dicabut. Cabut, maka kita akan melihat. Makanya orang yang meninggal itu kadang kita lihat matanya terbelalak. Dan itu melihat ruh. Lihat ruh jamaah. Al-maut. Kita sekarang nggak tahu. Tadi kelak dari kiamat, maut itu akan didatangkan. Wujudnya apa? Apa? Domba. Nah, ini disembelih di antara surga dan neraka. Nah, itu katakan apa? Pada ahlu surga, ahlu neraka, khulud, ya. Kekal, ya. Kekalah kalian, tidak akan mati. Maka ahli surga bahagia. Ahli neraka juga khulud, kekal akan mati. Mereka jamaah sekalian apa? Ketakutan. Karena mereka yang kekal di neraka akan disiksa selama-lamanya. Karena siksaan neraka itu jamaah antara jasad dan ruh itu 50%, 50%. Jadi ketika diazab, ruh akan merasakan langsung, jasad pun sama. Itu kelak di akhirat. Di surga pun sama. 50%, 50%. Makanya nikmat di surga itu apa? Nikmat yang sempurna. Kalau dunia jamaah, jasad yang lebih mendominasi, ruh hanya berapa persen. Kalau di barzah, ruh lebih mendominasi daripada jasad. Tapi jasad pun kadang merasakan. Makanya ada azab kubur. Disempitkan kuburannya sehingga apa? Tulang rusuk kita apa? Hancur. Itu azab kubur. Azab kubur. Tapi ruh lebih mendominasi.
Jadi ingat jamaah sekalian, ketika seolah-olah dalil itu bertentangan, maka akal yang sahih akan mendahulukan dalil, bukan mendahulukan apa? Akal. Yang kemudian masalahnya, ikhwan fillah, yang ketujuh, yajibu al-iltizam bil alfadhi syar'iyyati fil aqidati wa tajannubil alfadhil bid'iyyati allati ahdatsahan nas. Wajib berpegang dengan lafaz-lafaz syar'i dalam masalah akidah dan menjauhi lafaz-lafaz yang bid'ah yang dibuat-buat oleh manusia. Contoh tentang iman. Katakan kita iman. Jangan kemudian dibahasakan dengan apa? Filsafat dan sebagainya, nggak perlu jemaah. Ya. Atau dengan istilah yang lain. Ya. Kalau memang sudah ada istilah syar'inya, kita pakai istilah syar'i. Ya. Jangan kemudian kita memilih istilah-istilahnya yang dibuat oleh manusia. Jangan seperti itu. Kemudian yang ke-8, wal alfadul mujmalah al muhtamilah lil khata'i was shawab. Ini masih lanjutannya. Dan lafaz-lafaz yang mujmal, masih global ya, yang mengandung kemungkinan benar dan salah atau salah dan benar, yustafsaru an maknaha, maka dicari maknanya. Ya. Fa makana haqqan usbita bi lafzihi syar'i. Maka jika maknanya benar, maka ditetapkan lafadznya secara syar'i. Wa makana batilan rudda. Tapi jika ternyata maknanya batil, maka kita tolak. Kita tolak seperti itu. Hanya perlu ditanya kalau ada hal-hal yang mungkin tentang masalah akidah, Allah seperti ini misalkan. Kok kalimat ini ada apa? Ya istilahnya kandungan benar dan salahnya. Maka cari tafsirannya. Kalau benar kita tetap berpegang teguh dengan istilah tersebut, tapi kalau salah maka kita tolak seperti itu. Ya, makanya masih seperti gini. Ketika ada sebagian orang yang mengatakan Allah itu fil jihad, Allah itu ada di suatu arah. Maka ini kalimat-kalimat jemaah bisa benar bisa keliru. Maka tanya, apa maksudnya? Maksudnya apa? Kalau maksudnya Allah itu berada di suatu tempat dan Allah butuh dengan tempat, oh ini batil, nggak boleh ini, nggak boleh. Karena Allah nggak butuh dengan makhluknya. Atau gini, ada orang mengatakan Allah di mana-mana jemaah. Benar tidak jemaah? Salah. Tanya maksudnya. Pak, apa sih maksudnya? Kalau dia mengatakan maksudnya Allah itu secara zatnya di mana-mana, oh, jelas keliru. Kenapa? Karena Allah sama Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tapi kalau kemudian dia mengatakan, oh maksud saya zat Allah istiwa di atas arsy. Tapi Allah di mana-mana maksudnya ilmunya. Artinya Allah mengetahui dimanapun kita berada. Benar tidak jemaah? Benar tidak? Jadi Allah di mana-mana maksudnya apa? Ilmunya di mana-mana. Pengetahuannya di mana-mana. Penglihatannya di mana-mana. Allah tahu segala-galanya. Ini benar tidak? Kalau ini benar, maka perlu ditanya. Ya, perlu ditanya jemaah. Seperti sebagian kelompok itu mereka menetapkan Allah di atas, tapi mereka beda jemaah. Di atasnya itu bukan maksudnya apa? Zatnya. Tapi Allah di atas secara kuasaannya, secara penaklukannya. Zatnya di mana-mana. Nah, ini keliru ya. Karena sebagian kelompok ada yang mengatakan Allah di atas. Tapi kata mereka bukan zatnya. Tapi zatnya diyakini di mana-mana. Nah, ini jelas ini keyakinan yang menipu umat. Atau sebagian orang itu jemaah mereka mengatakan Quran kalamullah. Tetapi jemaah mereka punya istilah sendiri.
Kalau mushaf Al-Quran, kata mereka itu, ini kalamnya Jibril. Jadi Quran itu hakikatnya kalamun nafsi. Gimana cuman? Bingung kan? Jadi itu ungkapan dari Allah secara jiwa, tapi yang melafadzkan Jibril. Kan bingung jam. Nah, ini akidah Asy'ariyah. Orang awam nggak paham jam. Dan mereka pun nggak berani menjelaskan kepada umat, nggak berani. Karena diyakini orang awam, mereka meyakini apa? Quran ya, kalam Allah selesai. Nah itu akidah Ahlussunnah. Tapi mereka kalau didetailkan lagi, mereka punya istilah sendiri. Kalau Quran itu kata mereka itu kalamun nafsi. Ya. Bingung kita nyalakan juga bingung ya. Jadi yang kita dengar, yang kita baca itu bukan kalam lafaz dari Allah, tapi itu Jibril. Karena yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad itu Jibril. Nah, itu akidahnya mereka. Bikin bingung jemaah. Kalau Ahlussunnah apa? Qurannya kalam Allah. Adapun Jibril menyampaikan itu kan hanya menyampaikan. Tapi yang berbicara pertama kali siapa? Allah. Contoh gini jemaah. Ketika ada orang berbicara, kemudian ada orang nukil. Kira-kira jemaah, ketika orang mengatakan ini ucapan siapa? Apakah ucapan yang tadi nukil? Ya enggak, tetap disandarkan kepada yang pertama kali berbicara. Contoh yang lain gini, ada tulisan. Ini syair milik yang berkata si fulan. Ketika yang menyampaikan orang lain, maka ketika disampaikan ini kira-kira syairnya siapa? Syairnya orang yang membuat pertama kali siapa? Bukan disandarkan kepada yang berbicara. Itu secara real seperti itu jemaah sekalian. Maka ucapan atau tulisan itu disandarkan kepada siapa yang pertama kali nulis atau siapa yang pertama kali berbicara. Quran Allah yang berfirman. Maka Quran ya kalam Allah selesai. Ghairu makhluk. Ghairu makhluk, bukan makhluk. Ya. Kemudian masalah yang ke-8. Al-ismatu thabitatun di Rasul. Al-ismah, maksum. Maksum jemaah, terbebas dari dosa. Ya. Walaupun terjadi silang pendapat, apakah Nabi terbebas dari dosa kecil? Silang pendapat. Silang pendapat. Ada yang mengatakan Nabi maksum, terbebas dari kesalahan. Tapi ada yang mengatakan, iya Nabi pernah juga melakukan kesalahan. Tetapi enggak dibiarkan, tidak dibiarkan. Tapi langsung ditegur. Contoh ketika Abdullah bin Maktum datang minta fatwa. Kemudian Nabi mengabaikan. Kenapa? Karena sibuk menjamu pembesar Quraisy, sehingga diturunkanlah firman surat Abasa wa Tawalla. Ditegur langsung. Dan ini menunjukkan maksumnya Nabi. Walaupun Nabi pernah keliru, tapi ditegur langsung. Nah, sehingga Nabi maksum, terbebas dari kesalahan. Ya. Adapun jemaah kesalahan terkait dengan masalah syariat, sepakat nggak ada. Nabi maksum, sepakat. Ya. Tapi kalau dosa kecil tadi, maka Nabi pernah melakukan, tetapi ditegur seperti itu. Kalau dosa besarnya masalahnya, intinya gini, Nabi tidak pernah dibiarkan. Walaupun keliru turun ayat yang nanti menegur atau membenarkan. Ya, istilahnya apa yang benarnya akan diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Al-ismatu tsabitatun li Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksum itu tetap bagi Rasulullah. Wal ummatu fi majmu'iha maksumatun minal ijtima'i ala dhalalatin. Dan umat secara keseluruhan itu maksum. Maksudnya apa? Ijma'. Ya. Minal ijtima'i ala dhalalatin. Maksum dari apa? Mereka sepakat di atas kesesatan. Tidak adanya masalahnya. Semua kemudian umat sepakat di atas satu kesesatan, nggak ada. Nggak ada jemaah. Artinya gini jemaah. Kalau mungkin ada yang melakukan pelanggaran, pasti ada orang yang akan
membenarkan. Ya. Makanya masalian agama Islam itu akan selalu ada, ya, zahirin al-haq, orang-orang yang akan membela kebenaran sampai apa? Allah mengirimkan apa? Angin yang lembut. Ya. Dan ini akhir masa orang-orang yang beriman. Tetap akan ada pembela, jemaah. Jadi nggak mungkin kemudian umat itu sepakat di atas kesesatan, nggak mungkin. Makanya kalau mereka ijma, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, maka ijma itu dalil. Kenapa? Karena tidak mungkin, ya, mereka kemudian ijma kok ini ternyata keliru, nggak mungkin. Karena nggak mungkin mereka sepakat dalam kesesatan, nggak mungkin. Wa amma ahaduha fala ismata li ahadin minhum. Adapun orang per orangnya maka tidak maksum, ya. Wa mahtalafa fihi al-a'immatu wa ghairuhum wa marja'uhu ila kitab wa sunnah. Dan apa yang diperselisihkan oleh mereka, ya, para a'immah, dan selain dari mereka, maka rujukannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau mereka berselisih, ingat, ya, bagaimana cara mengetahui mana pendapat yang lebih kuat, lebih benar. Maka kembalikan pendapat tersebut, mana yang lebih dekat dengan dalil. Mana yang lebih mendekati apa? Dalil. Kalau satunya kayaknya lebih dekat, ikuti yang itu. Ikuti yang lebih dekat dengan dalil, seperti itu. Fama qama alaihi dalilu qubila. Maka suatu yang tegak di atas dalil terima. Malik tidari lil muhti'i min mujtahidil ummati, dengan tetap memberikan uzur kepada imam mujtahid yang keliru. Nah, itulah sikap kita, bukan merendahkan. Contoh jamaah sekalian, Al-Imam Abu Hanifah di antara fatwa beliau itu apa? Membolehkan wanita nikah tanpa wali. Benar atau salah jamaah? Salah, fatal jamaah. Kenapa? Nabi mengatakan la nikah illa biwaliin. Tidak sah nikah tanpa wali. Itu sabda Nabi. Bahkan hadis yang lain tegas. Ayu mamra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fanikahuha batilun. Fanikahuha batilun. Siapa saja seorang wanita yang nikah tanpa wali, nikahnya batil, nikahnya batil. Yang lebih tegas lagi, innamaz zaniyatu tunkihu nafsaha. Hanya saja pezina itulah yang menikahkan dirinya sendiri. Kemudian di pasar nikah, bayar 100.000 jadi, ya, nyewa kamar. Itu pezina aja, maka wanita yang nikah tanpa wali ya sama seperti pezina. Tapi Ali Abu Hanifah membolehkan. Kenapa? Beliau lari ke qiyas. Apa kemudian jemaah salin kita boleh berpendapat dengan pendapatnya Abu Hanifah untuk apa? Melancarkan perzinahan tadi? Nggak boleh. Kita harus kembali kepada dalil. Ya. Tapi sikap kita tidak kemudian akhirnya meremehkan Al-Imam Abu Hanifah. Beliau mujtahid. Sampai pun beliau keliru tetap dapat pahala 1. Tapi sikap kita nggak boleh kemudian, ya, setelah tahu itu keliru tetap diambil, itu nggak boleh jemaah. Ya, karena ingat jemaah, kulun yurad wa yukhad min qawlihi illa sahibu hadzal qabr. Kata Imam Malik, setiap orang itu potensi untuk diambil dan ditolak ucapannya kecuali pemilik kubur ini. Beliau menunjuk kuburan Rasulullah. Kenapa? Karena setiap kita nggak masuk. Para sahabat nggak masuk, setiap orang per orangnya. Ya. Sehingga mungkin benar, mungkin salah. Kalau salah ya mohon maaf tidak kita ambil. Tapi tetap kita memberikan udzur, barangkali mungkin hadis itu belum sampai. Ya. Jangan kemudian kita merendahkan, ini sesat, enggak. Sehingga kita tidak. Tapi carikan udzur seperti itu. Dan banyak jamaah akwal para ulama, para imam terkadang apa? Berbeda dengan dalil. Maka sikap kita nggak boleh taklid. Nggak boleh taklid. Maka taklid buta itu nggak boleh. Taklid buta itu gini jamaah. Yang penting pendapatnya si fulan. Mau benar mau salah diambil. Itu keliru nggak boleh. Tapi kalau taklid kepada seorang ulama yang mereka berdalil, maka ini nggak masalah bagi orang awam, nggak masalah boleh. Yang nggak boleh itu taklid buta, itu nggak boleh. Artinya dia ikut
yang menjadi patokan orangnya. Mau benar mau salah, yang penting itu pendapatnya. Oh ini keliru, dan itu nggak boleh seperti itu. Kemudian masalah at-tasi'ah yang ke-9. Fil ummati muhaddatsun mulhamun. Dalam umat itu ada orang-orang yang muhaddatsun dan orang mulhamun. Apa jemaah? Mulhamun itu orang yang diberikan ilham. Jadi gini, muhaddatsun atau mulhamun itu orang-orang yang kadang sebagian ucapannya bertepatan dengan wahyu. Contoh seperti apa? Umar bin Khattab. Di antara salah satu contohnya ketika beliau masih belum jelas tentang perkara khamar. Akhirnya beliau berdoa, Allahumma bayyin lana bayanan syafiya fil khamar. Ya Allah, jelaskan kepada kami dengan sejelas-jelasnya tentang perkara khamar. Lalu turunlah firman Allah tentang apa? Khamar itu ada manfaatnya, ada mudaratnya, tapi mudaratnya lebih besar. Tapi orang-orang masih minum. Akhirnya Umar berdoa lagi, Allahumma bayyin lana bayanan syafiya fil khamar. Turunlah firman Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu apa? Salata wa antum sukara. Wahai orang beriman, janganlah kalian minum khamar mendekati apa? Salat. Artinya belum dilarang Pak secara total. Kalau dekat-dekat salat jangan minum. Tapi kalau jauh boleh. Setelah Isya, subuhnya lama, silakan minum, mabok. Itu dulu aja masalahnya. Sehingga dikatakan, diriwayatkan ada dijumpai ketika masuk subuh masih ada yang mabok. Bahkan diceritakan ada yang berwudu dengan air kencingnya karena mabok. Akhirnya Umar doa lagi sehingga akhirnya turunlah firman Allah yang mengharamkan khamar secara mutlak. Ya, begitu pula terkait tentang sikap ketika apa yang harus diambil keputusan terkait tentang tawanan perang. Itu juga ada ya. Turun firman Allah terkait dengan pendapatnya Umar. Maka boleh dikatakan muhaddatsun atau mulham. Ya, jadi orang yang sebagian ucapannya bertepatan dengan wahyu seperti itu. Ka Umar bin Khattab, wa ru'ya salihah haqqun, dan mimpi yang benar itu hak. Tapi ingat ya, kalau ru'yah salihah dari Rasulnya itu dalil. Tapi kalau ru'yah atau mimpi kita itu bukan dalil jemaah. Bukan dalil. Karena mimpi itu ada 3. Ada mimpi yang sahih, ada mimpi yang hanya bawaan diri kita, ada mimpi yang dari syaitan. Bagaimana cirinya? Cirinya gini, kalau mimpi itu benar, maka kejadiannya benar, tempatnya pun benar, tidak menyuruh untuk berbuat maksiat dan lain sebagainya. Ada mimpi yang bawaan diri, karena saking capeknya akhirnya mimpinya dikejar-kejar. Karena baru main badminton, mimpinya pukul tembok. Itu bawaan diri, dan itu nggak boleh diperhatikan. Ya. Dan ada mimpinya di setan, mimpi dibakar, mimpi dijatuhkan di tempat yang tinggi, itu dari setan jam. Atau mimpi disuruh untuk berbuat maksiat, ya, dari setan jelas. Maka jangan diperhatikan, ya, jangan diperhatikan. Wahia juz'un minan nubuwah, dan itu sebagian dari nubuwah. Ini ru'yah sholihah dari Nabi. Ya. Wal firasatu shadiqah hakun, dan firasat yang benar itu juga hak. Ya, firasat itu gini ya, perasaan orang yang soleh. Ya. Kayaknya ini namanya firasat. Tapi firasat itu jamaah walau alam ya, bersandar dengan apa? Bukti-bukti ilmiah. Beda dengan tatoyuh. Tatoyuh itu gini jamaah, dia menyandarkan kesialan, keberuntungan dengan apa? Dengan bukti-bukti yang tidak ilmiah. Contoh, dia mengatakan oh ini sial dengan melihat apa? Terbangnya burung. Kalau burung lari ke kiri, ini sial. Burung terbang ke kanan, oh ini beruntung. Jadi mana kaitannya jemaah? Nggak ada kaitannya. Nggak ada antara hubungan sebab dan akibatnya. Makanya tatoyur, dan itu nggak boleh. Tapi firasat Allah alam jemaah itu ada hubungannya. Atau mungkin bahasa kitanya apa jemaah? Firasat terus apa lagi? Artinya gini. Dan ini bukan tatoyur. Contoh gini, ada burung terbang. Kemudian kita meyakini di sana mungkin ada kebakaran. Boleh tidak jemaah? Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena antara burung terbang dan kebakaran itu ada hubungan sebab dan akibat.
Karena burung itu kadang terbang karena ada kejadian. Itu bukan tatoyur. Bukan tatoyur. Nah itu tidak masalah. Kita lihat awan itu mendung. Kemudian kita katakan diperkirakan sebentar lagi hujan. Ini tatoyur bukan jemaah? Bukan. Kenapa? Ada hubungan sebab dan akibat. Karena hujan itu biasanya dari awannya yang mendung tadi. Ini bukan tatoyur. Jadi tatoyur itu apa? Menyandarkan kesialan dan keuntungan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan sebab dan akibat. Nah, itu nggak boleh, ya haram. Dan akan menghilangkan jatah 70.000 orang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Wa fiha karomatun mubasyarat. Karomah ada. Bisyarti muwafaqatiha li syar'i, dengan catatan ya bertepatan dengan syariat, tidak bentangan. Walisat masdarun lil akidah, tetapi ingat bukan rujukan sumber dalam akidah, bukan. Wala tasyri', tidak juga untuk apa? Menetapkan syariat, tidak. Enggak boleh jemaah. Kemudian yang maksudnya yang 10, al-mira'u fid din madmum. Ya, debat kusir itu tercela. Enggak boleh. Wal mujadalatu bil husna masyru'atu. Tapi berdebat dengan cara yang baik disyariatkan. Akan ada tipe-tipe orang yang butuh didebat. Ya. Maka lihat orangnya. Kalau butuh debat tapi dengan cara yang baik, seperti itu. Tapi kalau debat kusir nggak boleh. Wa masaha an-nahyu 'anil khawdi fihi wajib imtithalu dzalika. Dan apa yang telah sahih bahwasanya dilarang ya, untuk apa namanya, untuk tadi berdebat dan sebagainya, maka wajib untuk direalisasikan dan wajib untuk menahan ya. Untuk apa ya, berbicara dengan sesuatu yang tidak ada ilmu ya tentang hal tersebut ya, lil muslimi bihi, dan menyerahkan ilmu tersebut kepada yang apa namanya paling alim, siapa dia? Kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yajibul iltizamu bil manhajil wahyi, wajib beriltizam, berpegang teguh dengan manhaj wahyu di dalam membantah ya, sebagaimana diwajibkan dalam masalah akidah dan hukum. Wala turaddul bid'atu bil bid'ah, jangan bantah bid'ah dengan bid'ah, jangan. Wala yuqabilu tafritu bil gulu wal aks, tidak boleh melawan tafrid, sikap apa, meremehkan dengan sikap berlebihan, nggak boleh ya, tapi kita lawan dengan sikap pertengahan. Kemudian kullu muhdatsatin fid dini bid'ah, setiap perkara yang baru dalam masalah agama itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Dan ini adalah beberapa sumber rujukan dan cara beristidlal ya. Aukamakon, jadi yang sekalian ini penting untuk kita perhatikan agar sekali lagi ya, kita tidak keliru di dalam apa? Mengambil akidah kita, atau dalam kita mengambil rujukan-rujukan dalam masalah akidah. Karena akidah perkara yang sangat penting, ya, sangat riskan, sehingga tidak boleh kemudian kita sembarangan atau kita berguru kepada orang yang tidak jelas tentang masalah akidah, itu nggak boleh jemaah. Dan akidah itu ya inti ya, atau dalam sekalian rujukan utama, bahkan ilmu yang paling penting ya, ilmu yang paling penting seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam sunnah itu hanya disebutkan mutawatir dan ahad. Tapi disebutkan masalah diskusi. Nah, apakah di situ ada memang begitu atau memang? Iya. Yang kedua, tadi disebutkan tidak boleh pertentangkan antara sunnah dengan ucapan atau yang lain, termasuk ucapan atau perkataan Abu Bakar dan Umar. Dan yang ketiga tadi disebutkan bahwa Nabi itu
semua nabi. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cuma saya 3 pertanyaan. Nanti ya, tolong diingatkan. Yang pertama terkait tentang masalah tadi disebutkan hadis itu cuma hadis ahad dan mutawatir. Nah, tanpa disebutkan hadis qudsi. Ya. Apa kemudian hadis itu cuma ahad dan mutawatir? Jawabannya tidak. Ini hanya dilihat dari apa? Banyaknya rawi yang sampai kepada kita dibagi menjadi 2. Tapi hadis dilihat dari sisi yang berbicara. Nanti terbagi lagi. Ada hadis apa? Hadis nabawi. Siapa yang berbicara? Nabi. Ada hadis qudsi. Siapa yang berbicara? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hadis qudsi beda dengan Quran. Karena Quran itu pasti sahih, pasti mutawatir. Setiap hurufnya akan dilibatkan, akan pahalanya sampai 10 kebaikan. Membacanya disyaratkan ta'awud. Hadis qudsi tidak. Hadis qudsi ada yang lemah. Hadis qudsi tidak diberikan pahala setiap huruf yang dibacanya, beda. Quran dibaca dalam sholat, kalau ini tidak seperti itu. Jadi hadis qudsi itu yang berbicara Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian ada hadis ataupun athar yang berbicara sahabat, namanya apa? Namanya mauquf. Jadi ada hadis mauquf. Siapa yang berbicara? Sahabat. Ada hadis yang maktu. Siapa yang berbicara? Tabi'in. Nah, ini dari sisi yang berbicara. Jadi ada hadis qudsi, ada hadis nabawi, ada hadis mauquf, ada hadis maktu. Nanti jamaah ada lagi dari lihat di sisi dari sisi apa? Penerimaannya. Ada hadis sahih. Ini sahih dibagi lagi, sahih li dzatihi, sahih li ghairihi. Ada lagi hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Nanti ada apa? Hadis dhaifun jiddan, ada dhaif ringan. Nah, dhaif macam-macam bagiannya. Ada hadis yang mursal, ada hadis muqati, ada mu'dhal, mudraj, mutarrib dan lain sebagainya. Itu bagiannya ya, nanti seperti itu. Jadi itu dilihat dari sisi apa? Perawi yang meriwayatkannya. Maka dibagi menjadi 2 seperti itu. Ya. Yang pertama, yang kedua jamaah terkait tentang masalah apa tadi? Maksum. Rasul itu maksum. Apakah kemudian hal ini hanya untuk Rasulullah saja? Bagaimana dengan Nabi dan Rasul sebelumnya? Jawabannya sama. Nabi dan Rasul sebelumnya juga maksum. Semua Nabi dan Rasul itu maksum. Adapun selain Nabi dan Rasul, maka tidak maksum. Sahabat, tabi'in, maka tidak maksum seperti itu. Karena jamaah sekalian, ucapan Nabi itu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi itu tidak berbicara kecuali dari wahyu. Itu Rasulullah. Maka beliau terbebas dari kesalahan. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang ketiga tadi apa? Memperletakkan antara sunnah dengan qiyas dan juga ijtihad dan juga perkataan, termasuk perkataan Nabi Abu Bakar dan Ya, jamaah tidak boleh mempertentangkan Quran, hadis Nabi dengan pendapat siapapun, nggak boleh. Itu nggak boleh. Kenapa? Satu, dilarang oleh Allah dan Rasulnya. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Tidak boleh kalian apa? Dalam artian mendahulukan ucapan Allah, ucapan seorang di atas ucapan Allah dan Rasulnya, itu nggak boleh. Oke. Kenapa jemaah? Karena Quran pasti sahih, kemudian hadis Nabi yang sahih pasti sahih. Adapun ucapan seorang mungkin benar, mungkin salah. Maka mendahulukan ucapan manusia biasa atau ucapan orang selain Nabi ya, daripada Quran dan hadis Nabi yang pasti sahih, ini keliruan. Jadi kalau sudah ada hadis Nabi atau sudah ada ayat Al-Quran, maka tidak boleh kemudian kita tinggalkan Al-Quran, tinggalkan hadis Nabi, kemudian demi mengikuti pendapat seseorang, itu nggak boleh.
Artinya gini, boleh kita mengambil pendapat seseorang ketika pendapatnya tidak bertentangan dengan syariat. Itu tidak masalah. Karena kadang penjelasan ulama itu mempermudah. Itu tidak masalah. Tapi kalau kemudian penjelasannya bertentangan dengan Quran, Quran menyatakan zina nggak boleh. Kemudian ada seorang tokoh agama mengatakan zina boleh. Mana yang kita ambil? Ya Quran jemaah. Kenapa? Ucapannya bertentangan dengan dalil. Tapi kalau ucapannya justru menjelaskan dalil, maka tidak masalah, kita ambil seperti itu. Makanya kata Imam Malik tadi, kullun yurad wa yukhad min qawlihi illa sahibu hadzal qabr. Jadi setiap orang itu potensi diambil dan ditolak ucapannya kecuali pemilik kubur ini. Nah, patokan kita, boleh kita mengambil pendapat siapapun ketika pendapatnya tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat, tidak boleh kemudian kita ambil pendapatnya lalu kita buang. Syariat itu nggak boleh seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya, jemaah, sebagaimana cara kita menyikapi ketika ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Makin ketika ada suatu permasalahan sudah jelaskan dalam Al-Quran, kemudian hadis Nabi, maka tatkala itu kita mencukupkan dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau kemudian dalam Quran tidak dijelaskan, hadis Nabi tidak dijelaskan, maka lihat apakah ada pendapat para sahabat. Kalau ada, silakan ambil. Bagaimana kalau sahabat berselisih? Ternyata ada banyak akwal. Contoh seperti permasalahan wanita hamil yang tidak berpuasa, apakah mengqadha atau bayar fidyah? Ternyata para sahabat juga berbeda pendapat. Contohnya Ibnu Abbas dengan Abdullah bin Mas'ud. Mana yang kita pegang jam? Jawabannya gini, kalau sahabat mereka sudah berpendapat, tapi ternyata berselisih, maka cara kita jamaah, jangan kemudian buat pendapat yang ketiga, tapi mencukupkan dengan pendapat mereka. Tapi bagaimana cara mengambilnya? Ambil pendapat mereka yang paling dekat dengan dalil. Ibnu Abbas mengatakan fidyah, Abdullah bin Mas'ud qadha. Maka coba lihat dalil yang lain. Oh, ternyata hadis hujahnya ini karena Nabi ini. Oh, ternyata ini lebih kuat, lebih dekat dengan dalil. Maka silakan ikut. Kalaupun keliru, la yukallifuna nafsan illa wus'aha. Tapi kalau kemudian sahabat tidak ada yang berpendapat, ya lihat ulama berikutnya. Tabi'in. Kalau ada dari mereka, ya sudah. Kalau satu orang ya sudah cukup. Enggak perlu kemudian ikut pendapat yang lainnya. Tabi'in enggak perlu. Tapi kalau misalkan jamaah mereka banyak, pendapat tabi'in banyak, ya sudah, lihat pendapat yang lebih dekat dengan dalil. Tapi kita kan orang awam, nggak bisa melihat. Ya sudah, kita ikut pendapat ulama yang menurut kita kredibel di dalam apa masalah fikih ataupun masalah hukum-hukum yang lain. Artinya ulama tersebut ketika berpendapat berdalil dengan dalil, tidak kemudian dengan hawa nafsunya, bukan. Dan ini bukan taklid yang tercela, tapi taklid yang terpuji. Kenapa? Karena taklidnya dengan ulama yang kita ketahui ulama itu hujah-hujahnya atau pendapat-pendapatnya dibangun di atas dalil, bukan hawa nafsu. Maka itu tidak masalah seperti itu. Maka lihat pendapat mereka mana yang lebih dekat dengan dalil seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Karena gini masalah ini, ikhtilaf pun kadang ada dua ya. Ada ikhtilaf apa? Tanawur. Ada ikhtilaf taduddu. Jadi ikhtilaf yang tidak boleh kemudian digubris itu ikhtilaf taduddu. Ikhtilaf yang saling bertentangan. Satu berdalil, satu nggak ada dalilnya.
maka nggak boleh ikut yang ada dalilnya, tapi ikut yang ada dalilnya. Tapi kalau tanawu itu ikhtilaf dalam suatu permasalahan yang masing-masing berdalil dan dalilnya masing-masing sahih. Bagaimana sikap kita? Sikap kita jamaah yang sesuai dengan sunnah, boleh semuanya kita ambil. Terus bagaimana? Yang terbaik kadang pakai yang ini, kadang pakai yang ini. Contoh seperti doa istiftah. Ada riwayat dengan Allahu Akbar kabiro, ada Allahumma ba'id, ada redaksi yang lain. Semua sahih. Terus bagaimana sikap kita? Jawabannya boleh kita amalkan semuanya. Selagi apa? Ada dalil yang sahih. Dan yang afdolnya kadang pakai ini, kadang pakai yang satunya seperti itu. Kalau ikhtilafnya tanawu seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian ya Mas Salian, mudah-mudahan kajian di kesempatan malam hari ini bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.